Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, Rektor, para Rektor dan beserta Sekretaris Universitas Hasanuddin, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor Universitas Hasanuddin, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Hasanuddin, Ketua dan Sekretaris Departemen beserta Ketua Program Studi dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin, dan terkhusus kepada dosen saya yang jauh datang dari sini, Prof. Gugus, terima kasih sudah datang Pak, dan Pak Sidik yang sudah datang jauh dari Malin, terima kasih banyak sudah menghadiri acara ini, dan para undangan yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri pidato pengukuhan profesor dalam bidang akuntansi manajemen Islam di hadapan Dewan Profesor Universitas Hasanuddin. Selanjutnya selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tuntunan ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Profesor yang saya hormati, dengan memohon ridho Allah, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan profesor dalam bidang akuntansi manajemen Islam dengan judul Akuntansi Manajemen Islam untuk Kehidupan Maslahah. Perspektif yang digunakan dalam naskah ilmiah ini adalah perspektif akhirat, dengan tetap memperhatikan perspektif dunia. Pemilihan perspektif ini didasarkan keyakinan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal, lebih terasa hasilnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la 16-17. Meskipun demikian, diperlukan keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk akhirat dan dunia, sebagaimana firman Allah, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Itulah alasan kami memilih judul berkaitan dengan kehidupan maslahah, yaitu kehidupan yang menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dan dunia, individu dan kolektif, serta material dan spiritual. Ketua Senat dan Rektor serta para undangan yang saya hormati. Pemahaman kita mulai dari salah satu teori yang mendasari positive accounting theory yang disampaikan oleh Watts and Zimmerman tahun 1990. Yang cara pandangnya diajarkan pada berbagai perguruan tinggi di dunia termasuk Indonesia dengan akuntansi konvensional lainnya, yaitu agency theory, Jensen and McLean tahun 1976, yang didasarkan hubungan kontraktual. Orientasi kepentingan dalam kontrak tersebut dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak. Rational Economic Man, Jensen and McLean 1994. Prinsipal berorientasi pada keuntungan, sementara agen akan mengharapkan insentif. Kekuasaan prinsipal dan agen yang egoistik dan materialistik seperti ini akan sulit menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. Letak permasalahannya karena manusia sebagai makhluk ekonomi ditempatkan sebagai prinsipal. Kesesatan terbesar dari teori agensi Jensen and McLean 1976 dalam pandangan Islam adalah menempatkan manusia atau pemilik modal sebagai prinsipal.
Seharusnya prinsipal adalah pemilik kekayaan yang tidak mengharapkan imbal hasil dari pemiliknya. Prinsipal seperti ini hanya dimiliki oleh yang maha memiliki dan yang maha adil. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan menempatkan Allah sebagai pemilik, maka akan tercipta keadilan dan kejujuran dalam berusaha. Oleh karena prinsipal hanya mengharapkan kepada agen bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya dan bekerja atau beraktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang dia gariskan. Agen tidak diminta untuk mencapai target materi tertentu, tetapi hanya diminta patuh menjalankan ketentuan berbisnis, berlaku adil, serta jujur dalam berusaha. Dengan melaksanakan aktivitas semacam ini, posisi pemilik modal, istilah konvensional, manajemen, staf akuntansi, sampai staf pelaksana terendah pun dalam organisasi adalah agen. Tidak ada prinsipal pada manusia. Mereka harus bersinergi untuk memanfaatkan sumber daya dari prinsipal dengan menggunakan cara dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan kemauan prinsipal. Berdasarkan pemahaman hubungan prinsipal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agen atau manusia dalam organisasi, inilah yang mendorong saya untuk mau mendalami dan mau mengajukan keahlian sebagai pembelajar guru besar dalam bidang akuntansi manajemen Islam. Ketua Senat dan Rektor Universitas Hasanuddin serta para undangan yang saya hormati. Berbeda dengan penerapan akuntansi manajemen konvensional, misalnya penggunaan anggaran, di samping digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan, juga digunakan sebagai alat evaluasi dan penilaian kinerja keuangan. Apabila anggaran pendapatan lebih besar dari realisasi, atau anggaran beban lebih kecil dari yang realisasinya, maka penilaian kinerja suatu segmen usaha atau organisasi dianggap menguntungkan atau favorable. Jika sebaliknya yang terjadi, maka kinerja keuangan dianggap tidak menguntungkan, unfavorable. Dengan demikian, anggaran yang dibuat sendiri oleh perusahaan bisa menentukan kinerja organisasi tergantung keketatan penentuannya. Dalam perspektif akuntansi manajemen Islam, penggunaan anggaran sebagai alat evaluasi dan penilaian kinerja merupakan bentuk pengingkaran atas rasa syukur, sabar, dan penerimaan takdir. Anggaran bukanlah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dengan mencari faktor penyebab ketidakcapaian anggaran, tetapi anggaran hanyalah sebagai pedoman dalam bekerja. Seharusnya setiap hasil yang diperoleh disyukuri berapapun hasilnya, karena bisa jadi laba yang rendah pada periode tertentu akan menciptakan pendapatan yang besar di kemudian hari. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Bahkan kerugian yang terjadi pun tetap harus diterima dengan sabar. Itulah pentingnya ada sabar atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Mencintai orang yang sabar. Pecinta akan rela mengorbankan apa yang ada padanya untuk kekasih yang dicintainya. Salah satu pemberiannya adalah mendatangkannya pendapatan di luar yang diproyeksikan. Surat At-Talaq. Dengan demikian di dalam Islam tidak ada istilah rugi atau unfavorable karena tidak mencapai target pendapatan. Akan tetapi yang ada adalah semua hasil adalah menguntungkan, favorable. Tergantung perilaku kita menerima hasil. Sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh nikmat menjadi orang beriman. Segala kondisinya membawa kebaikan. Apabila ia mendapat keuntungan, ia bersyukur.
dan bersyukur itu lebih baik. Dan apabila menderita kerugian, ia bersabar, dan bersabar itulah lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Ketua Senat dan Rektor serta para undangan yang saya hormati. Di dalam Al-Quran, beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya umat manusia membukukan. Ya, kita hanya sering mendengar bahwa hanya ada satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang akuntansi. Padahal banyak sekali. Ya. Hanya memang tidak disebut akuntansi. Ya. Hanya satu yang kita sering dengar, 282. Ya. Mari kita lihat ya, sebagian besar. Pertama, akuntansi sebagai media pertanggungjawaban. Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya pertanggungjawaban atas amanah yang diemban. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ini akuntansi. Pertanggungjawaban yang dibuat bukanlah disampaikan kepada prinsipal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Karena Allah sendiri sudah memiliki tenaga akuntan yang sangat jujur dan amanah, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Tetapi pertanggungjawaban yang dibuat untuk diketahui sendiri oleh pemegang amanah, jadi untuk kita sendiri, tentang kehalalan setiap produk yang dihasilkan dan diperdagangkan, serta tidak adanya pelanggaran selama proses terjadinya transaksi keuangan, juga pemanfaatan sumber daya yang dimana sesuai dengan ketentuan Allah. Pertanggungjawaban yang dibuat untuk memastikan kepatuhannya dalam mengemban amanah. Kedua, akuntansi sebagai cara pembukuan transaksi keuangan. Al-Quran menjelaskan dalam satu ayat yang sangat panjang, satu halaman, yaitu Al-Baqarah 282. Intinya adalah menekankan tentang pentingnya pembukuan utang piutang dan pentingnya akuntan membukukan dengan jujur. Akuntan harus mencatat setiap transaksi sekecil apapun. Ya, di Al-Salsalah itu sudah dijelaskan. Dan mencatatnya berdasarkan bukti yang sungguh-sungguh benar, bukan yang hanya tertulis di kwitansi atau faktur. Ya. Bukan hanya yang bukti tertulis yang diterima, ya, yang dikeluarkan, tetapi akuntan harus meyakini kebenaran bukti transaksi tersebut sebelum melakukan pembukuan. Inilah makna dari tabayyun. Ya, jadi dalam akuntansi, agar akuntan tidak terlibat dalam penyebaran berita atau laporan bohong atau hoax atau fitnah yang akan merugikan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, akuntansi sebagai cara untuk mengetahui kewajiban zakat, ya, khususnya zakat mal. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk membayar zakat. Kewajiban membayar zakat harta, pendapatan, dan penghasilan tidak akan mungkin ditunaikan dengan benar tanpa pembukuan atas transaksi keuangan Islam yang benar dan mampu membukukan secara terpisah antara pendapatan, penghasilan, harta yang halal dan tidak halal. Hal ini penting karena hanya harta halal yang dapat dimanfaatkan oleh agen untuk kebutuhan materinya sendiri, ya, dan untuk beribadah termasuk membayar zakat. Keempat, akuntansi sebagai media pertanggungjawaban kepada ahli waris. Di dalam pembagian warisan, akuntansi sangat berperan dalam mencatat dengan benar harta yang dimiliki sendiri oleh mayit, wasiat serta kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban suami dan istri masing-masing bekerja agar diketahui harta warisan kedua belah pihak. Masing-masing harus punya pembukuan. Suami bekerja, istri bekerja, harus punya pembukuan. Kenapa? Karena ini terkait dengan zakat dan warisan. Ya. Hal yang penting untuk memudahkan dalam pembagian warisan, khususnya jika salah satu lebih dahulu meninggal. Istri meninggal, ada bagian suami. Suami meninggal, ada bagian istri. Nah, kalau kita tidak tahu hartanya, bagaimana kita membagi? Kelima,
Akuntansi sebagai media pelaporan segmentasi untuk menilai kinerja segmen, baik kinerja efisiensi maupun efektivitas. Islam sendiri sangat melarang umatnya untuk berperilaku boros, menyala lampu pada tidak ada orang di situ, berperilaku kikir, ya, atau tidak berlebihan dan tidak kikir. Ya. Kekikiran akan memperbesar laba dan memperbesar dividen, sehingga perilaku ini digunakan oleh paham kapitalis untuk menumpuk kekayaan. Sementara kita dilarang untuk kikir. Ketua Senat dan Rektor serta para undangan yang saya hormati. Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai macam nilai yang dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama makhluk, hingga nilai-nilai dalam berperilaku. Dalam kajian ini akan dibahas dua jenis nilai, dua aja dulu, yang dapat digunakan dalam berusaha dan dampaknya pada akuntansi manajemen Islam, yaitu nilai keadilan dan nilai uhuah atau kasih sayang. Dalam kaitan dengan bisnis, keadilan bukan hanya kebutuhan dari salah satu pihak dalam jual beli, tetapi yang lebih hakiki adalah dambaan setiap orang, baik penjual maupun pembeli. Hal tersebut dapat dilihat dari firman Allah, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Sedangkan ketakwaan menjadi pembeda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setiap orang mendapatkan kesempatan yang adil untuk berusaha, tidak berarti mereka seenaknya memproduksi barang tanpa batas, melainkan mereka harus berusaha dalam bingkai norma, akhlak, dan moral Islam. Moral Islam dalam perdagangan adalah melarang peredaran barang-barang haram dan tidak baik, ya, karena akan merusak kesehatan diri manusia dan lingkungannya. Sedangkan akhlak Islam dalam berusaha adalah tidak ada usaha yang saling mematikan, ya, di antara setiap perusahaan atau pelaku usaha yang tidak mengambil keuntungan yang berlebih dari setiap harga jual yang ditetapkan merupakan aspek moral dalam Islam. Kalau ini dijalankan, saya kira harga minyak goreng tetap seperti semula. Ya. Kita sangat dilarang memanfaatkan keuntungan banyak, ya, di saat situasi seperti ini. Harusnya rasa kasih sayang muncul di situ. Ya. Dengan demikian, penerapan nilai keadilan dalam perhitungan harga pokok produk berdasarkan pada semua biaya yang terserap atau yang terjadi untuk menghasilkan produk diperhitungkan sebagai harga pokok produk. Beban tersebut meliputi, yang saya mau tambahkan adalah beban untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan yang bisa menyebabkan terganggunya ekosistem dan terganggunya kelangsungan hidup umat manusia. Penerapan nilai kasih sayang, ini kaitannya dengan minyak goreng. Dapat juga digunakan untuk penentuan harga jual dengan cara menetapkan harga yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat terjadi penjualan. Kemampuan ekonomi pelanggan menjadi penentu besarnya harga jual. Seorang pelanggan yang memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup akan berbeda harganya dengan harga yang daya belinya rendah. Bagi mereka yang tidak mampu akan disesuaikan harganya dengan kemampuannya. Seorang yang secara ekonomi hanya mampu membeli beras dengan harga misalnya Rp7.000 dari harga pasar Rp10.000, sedangkan harga pokoknya Rp9.000. Penjual rela menjualnya dengan pertimbangan menolong mereka yang kurang mampu. Ini yang mengurangi gap dalam jual beli. Penetapan harga semacam ini merupakan penetapan harga yang berbasis nilai kasih sayang dalam Islam yang melampaui nilai keadilan dalam penetapan harga. Ketua Senat dan Rektor serta para undangan yang saya hormati. Ukuran kinerja utama dalam Islam bukan laba sebagaimana konvensional, tapi ukurannya adalah kepatuhan dalam menjalankan ketentuan Allah dalam berbisnis, yaitu takwa. Dengan demikian, akuntan dituntut untuk membuat laporan ketakwaan, usaha agar bisa dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketaatan dalam berusaha meliputi ketaatan menggunakan sumber daya yang halal, baik, murah, dan tidak merusak lingkungan. Diproses dengan cara yang baik dan halal, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Sedangkan ketaatan dalam bertransaksi harus terbebas dari praktek riba, gharar, maisir, tadlis, riswa, dan israf, serta terbebas dari akad yang tidak dibenarkan. Keuntungan materi didapatkan dengan halal, tidak berhenti sampai dividen. Tapi investor Islam, nah ini saya mau sampaikan, karena kita semua di sini sudah, khususnya bapak-bapak di sana ya sudahlah, di atas 40-an. Ini penting. Tetapi investor bisnis Islam akan meningkatkan investasinya berupa apa? Investasi akhirat. Yang return-nya jauh lebih besar dari investasi dunia. Kita sering mengumpulkan harta, bermain pasar modal, masukkan di bank. Tidak sadar bahwa kita ini sudah, umur kita tinggal sisa-sisa berapa tahun. Berapa jenis investasi yang perlu kita lakukan? Yaitu sedekah. Mengapa sedekah ini sangat penting? Karena ini pertanyaan ini yang kalau sudah sakratul maut, ini mau minta untuk hidup kembali, mau minta untuk kembali. Kenapa mau minta kembali? Bukan minta untuk sembahyang, bukan minta untuk pergi tanah suci, tapi yang dia minta untuk dia mau bersedekah. Kenapa sedekah menjadi sangat penting? Mari kita lihat, ini saya rangkum dari beberapa hadis. Returnnya lebih variatif, mulai dari materi, non-materi yang didapatkan di dunia, seperti mengobati penyakit. Jadi dulu waktu COVID, saya selalu bilang di masjid, jangan hanya selalu obat minum. Tapi yang perlu dikembangkan adalah perbanyak sedekah. Karena sedekah inilah yang menahan bahaya yang akan datang. Sayangnya ini karena kita tidak lihat. Terhindar dari mara bahaya, dimudahkannya dalam menghadapi sakratul maut. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau mulus sakratul mautnya, perbanyaklah sedekah. Mendapatkan keberkahan jiwa dan hartanya, didoakan oleh malaikat hingga returnnya yang didapatkan di dalam alam kubur dan alam akhirat. Itulah sebabnya teman-teman saya yang mau mengucapkan selamat kepada saya minta dengan sangat, alihkan uangnya untuk saya kumpulkan untuk bersedekah. Jadi saya bikinkan 42 orang, saya masukkan di dalam satu ucapan selamat. Dan alhamdulillah sekarang Pak, terkumpul uangnya lebih 20 juta. Insya Allah akan kami bagikan kepada fakir miskin. Keuntungan sedekah saat di alam kubur, nah ini, berupa kelapangan dari pembebasan siksa kubur. Jadi kalau tidak mau disiksa di kubur, perbanyak sedekah. Banyak sedekah, jangan numpuk. Sedangkan keuntungan yang didapatkan di alam akhirat, berupa dijauhkannya dari api neraka. Mendapat naungan di akhirat kelak, dibukakan pintu surga yang khusus dan menghapus dosanya. Luar biasa sedekah. Mari kita semua, visi kita jangan menumpuk harta saja, tapi mari meningkatkan hati kita untuk akhirat. Ketua dan senat dan rektor, para undangan yang saya hormati, sedikit lagi. Keluaran dari pengolahan data keuangan yang terkait dengan keuangan berupa laporan maslahah. Laporan maslahah ini terdiri atas 3. Laporan ketaatan kepada Allah, yaitu laporan yang berisi ketaatan atas ketentuan Allah dalam menjalankan usaha. Kemudian laporan rahmatan lil alamin. Kita diciptakan di dunia ini jangan datang merusak. Kita menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Maka kita juga membuat adalah laporan untuk rahmatan lil alamin. Untuk apa itu harta kita kumpulkan? Digunakan untuk apa saja? Itulah rahmatan lil alamin. Kita bisa lihat di situ seberapa banyak kita punya harta yang kita pergunakan untuk rahmatan lil alamin. Dan laporan amanah. Kita ini adalah tukang parkir. Semua kita ini adalah tukang parkir.
Allah menitipkan hartanya ke kita. Apakah kita marah kalau tukang parkir datang mengambil hartanya? Justru kita senang. Silahkan ambil. Nah, kalau ada perintah Allah untuk mengeluarkan harta yang kita miliki, maka keluarkan, karena bukan kita punya. Itu konsepnya. Baik. Kekayaan yang didapat dan dinikmati dapat digunakan untuk beribadah oleh pemegang amanah. Kekayaannya adalah harta dan penghasilan yang halal. Sedangkan penghasilan non halal tidak dapat dinikmati dan tidak dapat digunakan untuk beribadah. Kasihan ini. Hanya bisa digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk masjid. Dengan demikian penghasilan dan harta non halal tidak ada artinya bagi umat Islam. Karena di samping tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, juga tidak dapat digunakan untuk beribadah, bahkan menambah beban untuk mengurusinya. Laporan maslahah merupakan laporan pemegang amanah untuk muhasabah. Ketaatan dalam bermuamalah di bidang ekonomi dan bisnis, baik ketaatan pada ketentuan syariah maupun ketaatan dalam mendistribusikan dan mengembangkan amanah kekayaan yang diemban untuk bahan muhasabah, meningkatkan ketaatan di masa yang akan datang. Akhir kata, sungguh senang mengajar akuntansi keuangan, mendorong orang mencintai kekayaan. Sungguh suka mengajar akuntansi manajemen, membangkitkan orang mengejar keuntungan. Sungguh mulia mengajar akuntansi manajemen Islam, mendekatkan orang mencintai Tuhan